yang lagi ramai kan disrupsi teknologi digital. Iya. Nah, konon kan menjadi penyebab banyaknya media massa yang tutup, gulung tikar atau apa. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas Teguh? 56% rasanya pembacanya itu dari platform digital. Katakanlah persentase ini sama untuk semuanya. Nah, teman-teman di daerah nanti ya akan mengalami pukulan kalau misalnya mereka tidak masuk kemitraan dengan platform digital. Maka berita mereka nanti akan berkurang pembacanya lebih dari 50%. Ya mungkin cuma reporternya, redakturnya, pimretnya, ya kan teman-temannya, gitu. Korbannya, gitu, ya kan yang baca. Nah kalau pers itu saya pikir dia tidak menghadapi ancaman pers itu. Yang menghadapi ancaman itu adalah perusahaan. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Tamu kita, podcast kita kali ini adalah tokoh pers. Orangnya masih muda tapi pengalamannya luar biasa. Beliau juga mendirikan perusahaan pers ya. Nanti kita akan berbincang banyak dengan Mas Teguh Santosa. Ya, Mas Teguh Santosa, tokoh pers, pendiri RMOL. Nah, Mas Teguh juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI. Bukan hanya ketua umum, tapi beliau juga yang mendirikannya. Langsung saya sapa Mas Teguh. Halo, apa kabar Mas Teguh? Kabar baik, Mas Suhiryo. Akhirnya ketemu lagi Mas. Akhirnya ketemu. Ini saat yang saya tunggu-tunggu nih, sudah lama nih Mas Teguh nih. Lama sekali, kita ini generasi old timers. Udah langka. Iya, Mas Teguh, terakhir kita ketemu di KPU ya, diskusi di KPU ketika itu ya, mengawal pemilu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih cerita Mas Teguh sebagai tokoh pers dan lain sebagainya, tapi cerita dulu tentang JMSI Mas Teguh, Jaringan Media Siber Indonesia. Ya, jadi Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI. Iya. Kameranya di sana. Oh ya, kalau di sana. Oh di sini masuk. Oke. Iya benar-benar. Ya, jadi JMSI ini kalau di Dewan Pers itu sejauh ini dia anak bungsu. Anak bungsu ya, paling terakhir ya, ragil ya. Konstituen terakhir nih. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau di Persiari masuk, kita punya adik berarti. Nah, jadi kita deklarasi tanggal 8 Februari 2020. Waktu itu ada momen HPN di Banjarmasin. Ya. Ini organisasi yang anggotanya adalah perusahaan pers, perusahaan media online, media siber. Di Indonesia ini, terutama di Dewan Pers maksud saya, itu ada 3 konstituen Dewan Pers yang dia adalah organisasi yang anggotanya perusahaan. Ya. Ada AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, ada SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, dan JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia. Mengapa ada 3? Ya karena memang ini yang paling banyak sejauh ini. Ya, dulu kita pernah dengar itu tahun 2017, waktu itu belum ada verifikasi, belum ada klarifikasi sama sekali, tapi data dari Kominfo mengatakan ada 43.000 website yang mendiseminasi informasi. Jadi general banget itu. Sebagian dari mereka adalah perusahaan pers, sebagian lagi ya barangkali website biasa atau apa gitu, yang isinya ya aneh-aneh. Nah, berangkat dari 2017 itulah maka kita konsolidasi teman-teman masing-masing. Saya juga waktu itu di PWI dan di organisasi yang lain kita konsolidasi. Nah, kelihatannya memang ini harus dibegitukan, Mas. Harus ada satu pihak ya, dan harus banyak pihaknya itu menurut saya. Karena memang pelakunya kan makin hari makin banyak. Bayangkan di beberapa kabupaten di Indonesia ini, di luar Jawa, ya misalnya Sumatera Selatan, kalau saya kunjungan kerja, atau di Riau, itu satu kabupaten yang mengatakan bahwa perusahaan media siber itu bisa 100-an gitu ya. Satu kabupaten. Jadi gairahnya itu bersemangat benar. Tapi nanti kita mungkin bisa lebih serius lagi membahas ini. Terus kalau Jawa ya oke lah ya. Nah, tapi sampai ke daerah ini kan. Nah kan persoalan utamanya adalah 2. Yang pertama tentang kapasitas bisnisnya kan. Ya. Ini kan sustain nggak nih gitu, ya kan? Sustain nggak, karena sustainability mereka ini akan mempengaruhi hal yang berikutnya yang lebih penting, yang dilihat oleh publik. Ya. Apa itu ya? Kualitas jurnalistiknya kan gitu. Publik kan bersentuhan sama isu itu. Pasti. Nanti publik akan melihat apakah ujaran kebencian banyak, apakah
hoax-nya banyak ya. Termasuk copy paste, ya kan? Kalau dulu misalnya penyeragaman berita itu oleh rejim zaman dulu. Harus seragam. Ya, gitu kalau sekarang kan tidak ada pemaksaan, tapi karena ekosistem untuk bisa hidup bagi perusahaan pers di daerah terutama tidak begitu bisa mendukung, ya maka sandaran hidupnya sama semua gitu, ya. Jadi akhirnya ya mereka mengandalkan kemitraan-kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Maka akhirnya walaupun tidak ada paksaan seperti zaman dulu untuk melakukan penyeragaman berita, kita akan lihat beritanya jadi sama gitu. Iya, iya. Karena kewajiban mereka untuk menayangkan. Nah, inilah yang saya pikir menjadi tugas berat kawan-kawan di asosiasi atau organisasi perusahaan pers untuk membantu anggotanya ya untuk dua sektor tadi. Pertama, bagaimana dia bisa jadi perusahaan pers yang sehat, dan yang kedua karya persnya gitu. Iya, jadi itulah makanya JMSI dideklarasikan ketika itu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Iya, Personal itu. iya. Sudah ada 2 waktu itu, tapi teman-teman merasa masih kurang gitu ya. Mungkin ya, dan saya pikir ya melihat jumlahnya banyak, saya pikir nggak bisa hanya 1 atau 2, harus ada. Misalnya gini, JMSI sekarang kami punya data di database kami di anggota.mediasiber.id itu di total Sabang sampai Merauke 759 perusahaan media dengan 4 kategori umum. Kategori pertama yang dia baru punya badan hukum. Itu rating kita, namanya itu bintang 1. Nah, kalau bintang 2, dia sudah mulai mendatakan diri ke Dewan Pers. Nah, istilahnya memang mendatakan diri, karena pendataan di Dewan Pers itu kan sifatnya stelsel pasif. Mendata atau melapor? Mendatakan diri. Karena Dewan Pers itu punya tugas melakukan pendataan bagi yang mau didata. Yeah. Maka disebut stelsel pasif. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan pers dia mau didata oleh Dewan Pers, ya dia lapor ke Dewan Pers gitu, mendatakan diri, bukan mendaftarkan diri, mendatakan diri. Nah, jadi kalau satu perusahaan anggota JMC sudah punya badan hukum, kemudian dia melakukan pendataan, itu rating bintang 2. Oh, okay. Nah, yang berikutnya bintang 3 ini kalau Dewan Pers sudah memverifikasi secara administrasi. Jadi semua persyaratan-persyaratan itu kata Dewan Pers oke, nah itu bintang 3. Nah, bintang 4 kalau Dewan Pers sudah melakukan verifikasi faktual. Kan cek kantor, apa segala macam. Nah, verifikasi dalam konteks pendataan di Dewan Pers ini juga saya pikir bagus ya. Tadi untuk membantu kita semua, terutama pelaku ini, usaha ini. Kan Dewan Pers itu kan ada banyak syaratnya sekarang, berkembang terus. Tapi kalau saya secara umum membagi dalam 3 klaster itu yang mereka verifikasi. Klaster pertama yang mereka verifikasi itu adalah hal-hal yang sifatnya legal. Badan hukum kah, ini kah, itu kah, atau legal. Dulu isu besar waktu di awal-awal, tapi sekarang saya kira lebih mudah ya untuk bikin badan hukum. Nah, nanti yang kedua yang diverifikasi oleh Dewan Pers itu adalah hal-hal yang sifatnya industrial. Nah, industrial ini begini, berapa sebetulnya jumlah karyawan di perusahaan pers itu? Dulu minimal 10, tapi sekarang sudah diturunkan grade syaratnya oleh Dewan Pers jadi 5. Ya, karena kita nggak bisa lihat Jakarta nih, kita mesti lihat ke tadi saya bilang gitu. Daerah juga ya. Nah, itu 5 sekarang. Nah, jadi hubungan industrialnya begini, karyawannya siapa, si fulan sampai si fulan, itu yang tertera di box. Kemudian setelah itu didaftar gaji. Nah, ini apakah dicek juga tuh ya? Dicek juga, dan dia harus konsisten. Jadi kok nama si fulan, nanti daftar gaji keluar si fulan. Nah, kemudian didaftar pelindungan asuransi BPJS. Nah, ini juga si fulan harus muncul. Harus muncul semua. Dan harus konsisten kemunculannya. Itu konsistennya berapa bulan? Ya, atau berapa tahun? Ya, biasanya teman-teman itu praktik ya. Itu mereka mengejar lah berapa bulan terakhir sebelum mereka diverifikasi, sebelum mereka serahkan daftar itu mereka rapiin. Nah, di daerah ini kadang-kadang karena tadi ya partner lokalnya itu adalah lembaga-lembaga pemerintah juga, dan barangkali niatnya tuh ingin memperlihatkan bahwa mereka ini powerful gitu ya, atau kuat gitu, punya jaringan lah ya.
Maka nanti ada yang bikin Biro Aceh sampai Biro Papua. Oh, banyak itu. Jadi banyak, tapi tidak terlihat nanti di daftar gaji dan di daftar asuransi. Nah itu kan nggak bisa. Nah jadi harus dirapikan semua. Itu tadi ya klaster kedua hubungan industrial. Nah klaster ketiga ini yang baru nih, baru. Saya pikir baru setahun apa nggak lama lah, karena di era sebelumnya belum lakukan. Itu analisa konten. Nah analisa konten ini ada tiga isu yang sering terjadi. Pertama isu tentang banyak mana berita rilis atau berita yang dibikin sendiri. Oh, nah, ini kalau rilis itu copy paste ya? Iya. Nah itu copy paste isu kedua. Copy paste. Isu kedua. Iya, copy paste. Artinya boleh rilis, ya. Tapi kalau rilisnya lebih banyak daripada berita sendiri, sangat tidak dianjurkan. Itu tidak akan diverifikasi administrasi dulu. Dibalikkan tuh datanya pasti. Nah jadi itu ya, banyak mana rilis sama berita sendiri. Tidak ada rumusan, tidak ada persentase. Cuma mana yang 50+1 aja nih gitu. Dulu sempat dibicarakan, saya masih ingat kita ada FGD di Depok itu, saya hadir. Saya ingat Bang Hendrik Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, sekarang Ketua Umum PWI, dia menyarankan 60-40. Jadi 60 berita sendiri, 40 rilis. Nah yang rilis ini biasanya karena komitmen tadi, kemitraan itu, ya kan. Tapi sekarang banyak juga yang kebanyakan rilis, Bang. Nah itu dia, jadi kan angkanya nih, presentasinya kan harus ada. Nah Bang Hendrik menawarkan 40-60. Nah dalam FGD itu saya menawarkan 25-75. Jadi 25 rilis, 75 berita sendiri. Beberapa teman kayaknya kurang berkenan juga kebesaran gitu. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada ukuran untuk mengatakan lebih banyak itu pakai apa. 75, 60 belum ada. Nah yang berikutnya dalam konteks analisa konten tadi, caption foto. Ini hal kecil nih tapi sering mengganjal ini. Ya. Karena sekarang foto kan juga bisa diambil apa segala macam. Betul. Jadi clarity-nya terus dipertegas dalam caption-caption itu. Nah jadi verifikasi Dewan Pers itu yang dilakukan dan saya cukup ketat ya. Cukup ketat. Nah ini sudah dilalui semua anggota JMC semua. Nah tadi saya bilang anggota JMC ini ada yang baru punya badan hukum bintang 1, sudah melakukan pendataan bintang 2 dan bintang 3, bintang 4 terverifikasi. Sekarang kebanyakan bintang berapa? Kebanyakan bintang 2. Bintang 2 ya. Bintang 2. Data Dewan Pers dalam rapat mungkin sebulan lalu ada sekitar 15.000 media ya, dan pasti kebanyakan media siber yang sedang antri dalam proses verifikasi di Dewan Pers. 15.000. Kalau nggak salah satu syaratnya ada anggota yang sudah wartawan utama. Iya, itu legal tuh. Itu masuk dalam klaster legal menurut saya. Karena memang disyaratkan penanggung jawabnya itu harus wartawan utama. Ini persoalan juga ini. Karena ternyata wartawan utama itu di daerah masuk barang langka. Iya kan? Ada beberapa perusahaan pers yang dia punya wartawan utama banyak. Nah, tapi ada pihak-pihak yang teman-teman yang baru mencoba nggak punya wartawan utama. Nah, ini bagaimana ini? Maka yang sering dilakukan itu meminjam. Ditempatkanlah di situ. Ya. Nah, peraturan Dewan Pers mengatakan satu orang wartawan utama itu bisa menjadi penanggung jawab di maksimal 2 media. Nah, jadi 2 media itu akhirnya kearifan lokal juga lah. Ya, mereka lah yang pinjam nama dulu ini waktu verifikasi. Nah, setelah itu baru mereka secara paralel berusaha untuk menaikkan grade wartawannya dari muda, madya ke utama barangkali gitu. Itulah proses yang terjadi sekarang ya. Ini yang sedang bergulir ini. Nah sekarang yang lagi ramai kan disrupsi teknologi digital. Nah konon kan menjadi penyebab banyaknya media massa yang tutup, gulung tikar atau apa. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas Teguh? Iya, platform digital ini kan membuat orang punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat dan lebih banyak. Jadi kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu besok? 24 jam lagi gitu. Ini kenalah koran kan gitu. Betul. Kalau bisa dengan potongan-potongan yang langsung ke katakanlah keyword gitu ya. Kenapa saya harus nonton yang panjang banget gitu ya. Misalnya siaran berita televisi. Kan tidak semua berita yang disiarkan itu berapa sih lamanya siaran berita 30 menit. Sekitar 30 menit. Nah, kan
Tidak semua 30 menit itu saya tertarik kan gitu. Paling ada 1 atau 2 gitu ya. 1 atau 2 gitu. Jadi maksud saya sebetulnya disrupsi ini tantangan utamanya itu bukan karena misalnya ya harga cetak jadi lebih mahal gitu ya. Harga cetak jadi lebih mahal kenapa? Karena yang beli koran jadi lebih dikit gitu. Jadi uang untuk beli untuk bayar cetak itu yang berkurang kan gitu. Nah, karena manusia memang sifatnya kan begitu. Pingin cepat, pingin tahu banyak hal gitu. Ya. Efektif dan efisien untuk informasinya ya. Dan kita nggak bicara soal kedalaman juga sebetulnya ya. Jadi itulah tantangan utamanya. Nah, saya pikir bukan cetak saja yang kena ya, tapi juga akhirnya kan TV juga kena ya. Barangkali juga radio, saya nggak tahu nih Mas Wiryo, kena juga barangkali. Tapi kalau radio kan ada urusan frekuensi sama apa kan gitu. Sehingga ini masuk frekuensi atau masuk siber nih nanti ini. Iya, betul. Masuknya ke sana memang. Nah, tadi Mas Teguh, cetak sudah mulai terasa banget sejak awal itu. Cetak banyak yang sudah bertukar. Hanya di Indonesia itu tinggal berapa gitu. Itu yang mereka memang sudah sangat kuat ya. Itu pun mereka harus terus berjibaku untuk mempertahankan. Kemudian TV sama. Nah, ini kan problemnya adalah kue iklan itu. Gitu ya. Karena banyak kan mereka beriklan di media sosial. Nah, perlu nggak sih misalnya diatur sedemikian rupa pemerintah intervensi supaya kue iklan juga bisa masuk ke media-media tersebut gitu. Ya, mainstream itu. Jadi mereka tetap bisa bertahan gitu loh Mas. Ya, ini kan yang kemarin sudah keluar rumusannya ya, Perpres ya, tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas sudah keluar. Dibahas mungkin hampir 4 tahun gitu. Arahnya barangkali ke sana. Tapi di sisi lain kan tidak ada juga paksaan terhadap perusahaan platform digital itu untuk bekerja sama dengan yang mana. Kan nggak ada paksaan. Ya, termasuk juga private company kan, tidak ada paksaan juga kan mereka. Karena yang mereka cari kan crowd. Yang mereka cari kan traffic. Nah, kalau sudah bicara itu, maka memang persaingannya jadi tidak fair, ya, karena teman-teman yang di daerah tentu tidak akan masuk dalam kategori media bertraffic tinggi yang dicari oleh baik private company maupun platform digital. Nah, ini salah satu isu penting dari Perpres itu, karena begini, di Perpres itu kan yang diatur itu, yang disebutkan sebagai aktornya 3 itu. Pertama, perusahaan platform digital. Ya, ini satu aktor. Yang kedua perusahaan pers. Yang ketiga Dewan Pers. Jadi perusahaan platform digital ini dia hanya boleh menyebarkan berita-berita yang berkualitas baik dari perusahaan pers. Nah, perusahaan persnya adalah perusahaan yang sudah terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers. Nah, tapi kalaupun dia sudah terverifikasi oleh Dewan Pers sebagai perusahaan pers yang profesional, kalau trafficnya tidak menjanjikan bagi perusahaan platform digital, pasti dia nggak dipakai juga. Dia nggak dipakai juga. Nah, makanya saya bilang bisa jadi dalam tanda petik ada kerugian nanti. Karena teman-teman saya misalnya di Indonesia Timur, ya, kualitas persnya bagus. Perusahaannya perusahaan yang terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Nah, tapi secara traffic tidak menarik. Nah, karena di dalam Perpres itu tidak ada pembicaraan mengenai organisasi itu nggak ada ya. Misalnya macam JMC ini ya, tidak menjadi aktor yang muncul di situ, karena dia satu-satu gitu. Jadi JMC juga nggak bisa memperjuangkan kepentingan mereka juga kalau di undang-undang bersama. Secara tidak langsung bisa, ya misalnya membantu mereka, asistensi mereka, supaya mereka tadi jadi punya karya pers yang baik. Ya, kemudian mereka punya traffic yang baik. Hanya sebatas itu ya? Hanya sebatas itu. Nah, tapi apakah dia perusahaan platform digital mau kerjasama dengan ini, kan kita nggak bisa ngatur. Nggak bisa intervensi juga ya? Nah, makanya kemarin dalam rapat minggu lalu, saya kira sebelum Ramadan kita rapat di Dewan Pers, saya sampaikan isu ini ke Dewan Pers. Nah, anggota Dewan Pers Mas Sabto, kebetulan dia juga memang pernah di media. Ya, dia di Detik ya, lama terus mewakili AMSI saya kira ya. Dia menangkap itu. Nah, bahasanya adalah Dewan Pers akan memberikan perhatian kepada yang berskala kecil. Asistensinya itu ke yang berskala kecil tadi, yang tadi saya khawatirkan itu. Karena dia bilang kalau yang besar-besar kan sudah bisa jalan sendiri katanya. Nah, kalau memang begitu bagus juga. Cuma nanti harus dibunyikan dalam
dalam peraturan Dewan Pers bahwa perusahaan-perusahaan media kecil ini dia tidak akan tertinggal dari aturan permainan yang sudah ada ini gitu. Nah, tapi di sisi lain, Mas Yoyo, yang saya tangkap itu kan begini, kalau kita bicara tentang media sustainability, tadi saya bilang soal ekosistem tadi itu ya. Platform digital ini kan hanya satu dari sekian sumber yang ada di ekosistem pers kita, sumber pembiayaan lah, kerjasama, kemitraan. Kalau kawan-kawan saya di daerah itu, mereka ya lebih banyak mengandalkan kemitraan-kemitraan dengan lembaga pemerintah. Itu barangkali yang mereka lebih banyak. Bahkan mereka juga paham bahwa platform digital pasti nyarinya yang traffic tinggi. Nah, tapi kalau misalnya nanti mereka tidak bisa diakomodasi oleh platform digital beritanya, kan tidak ada kerjasama itu, ya maka pembaca mereka nanti akan drop, mungkin lebih dari setengahnya. Saya kasih contoh, di HPN kemarin, teman dari Detik yang presentasi di depan mengatakan bahwa untuk Detik saja, detik.com maksud saya, 56% rasanya pembacanya itu dari platform digital. Jadi orang kesasar dulu lah bahasa kita nih, masuk Google search atau apa gitu, nah baru ketemu. Yang akses langsung itu nggak sampai segitu. Itu Detik loh. Kita katakan saja sekelas Detik begitu. Sekelas Detik ya. Jadi mesti kesasar dulu orang baru masuk, ya nyari dulu baru masuk. Nah, katakanlah persentase ini sama untuk semuanya. Nah, teman-teman di daerah nanti isu-isu lokal, ini kan akhirnya juga ya akan mengalami pukulan kalau misalnya mereka tidak masuk ke dalam kemitraan dengan platform digital. Ya. Maka berita mereka nanti akan berkurang pembacanya lebih dari 50%. Ya mungkin cuma reporternya, redakturnya, pimretnya, ya kan teman-temannya, gitu. Korbannya, ya kan yang baca. Jadi maksud saya ini yang mesti sama-sama dipikirkan oleh kawan-kawan di komunitas kita nih, masyarakat pers kita, sehingga yang di daerah ini memang dia bisa nanti punya daya tawar dengan. Nah, kalau yang lain juga sempat juga beredar itu, bukan beredar ya, sempat dibicarakan juga di kalangan kita menjelang HPN kemarin, supaya pemerintah juga, perusahaan-perusahaan pemerintah maksudnya, ya jangan hanya fokus buat canvassing di media sosial, tapi juga memperhatikan. Cuma memang kan yang mau diajak ini kan juga harus memperlihatkan kapasitas kan. Nah, itulah makanya sama-sama harus buka diri nih. Kalau di daerah bagaimana? Maksudnya dukungan pemerintah daerah atas keberlangsungan teman-teman media di sana? Kan tidak ada instruksi kan? Tidak ada instruksi. Jadi ya masing-masing orang mengembangkan pola kemitraan sendiri-sendiri saya pikir sekarang ini. Jadi kalau misalnya hubungan baik dengan satu lembaga ya sudah jalan. Nah, itu juga yang membuat akhirnya yang jadi pengusaha media siber daerah jadi banyak gitu. Jadi si Fulan wartawan senior dekat dengan siapa akhirnya dibikin. Jadi daripada dia kirim ke kantornya, ke perusahaan yang lama, aku bikin perusahaan sendiri. Bikin acangan sendiri begitu ya. Gitu. Jadi macam gitu. Nah, makanya tadi saya bilang itu 15.000 itu. Anggota JMC kan saya bilang 759 ya. Yang 15.000 ini barangkali ada sebagian anggota kami yang sedang melakukan pendataan. Katakan 759. Itu ya mungkin 700 anggota JMC lah itu misalnya. Terus nanti AMSI, nanti SMSI cek aja. Tapi kan masih ada 15.000, dikurang 2.000 itu kan ada 13.000. Siapa 13.000 ini? Mereka itu siapa? Nah, ini kan persoalan, tidak ada database kami. Database ini juga mestinya nggak ada karena cuma 2.000 misalnya SMS. Jadi susah juga kontrol mereka ya? Iya, tapi itulah saya ajak kawan-kawan semua, ketua-ketua JMC di Indonesia untuk berpikir mengapa fenomena ini terjadi. Sekarang gini Mas ya, coba saya bandingkan ini perbandingan kasar nih ya. Ini pasti sama sekali tidak saintifik. Saya ambil PWI saja. PWI ini wartawan ya. Disebutkan oleh Pak Marasakti dalam rapat itu, anggota PWI sekitar 22.000. Ya kalau AJI kan lebih di bawah lagi. Maka saya bukan mengabaikan, tapi untuk perbandingan dengan yang tadi kita pakai data PWI. Berarti 22.000 wartawan, ada 15.000 perusahaan media siber.
Nah, kalau angka ini dimasukkan, itu kan berarti 1,4 orang itu punya satu media siber. Coba. Jadi saya ajak teman-teman saya berpikir, kenapa sekarang media siber ini jadi begitu fenomenanya? Apakah itu bagus? Apakah itu tidak bagus? Kenapa semua orang mau jadi pembicara gitu mas saya? Kenapa semua orang mau menawarkan framing gitu? Nah, barangkali juga karena terjadi sumbatan ekonomi di bawah. Sektor-sektor lain tidak terbuka. Jadi mereka survive dengan cara mereka sendiri. Iya. Dan orang akhirnya berpikir untuk jadi pengusaha media, karena kalau jadi pengusaha yang lain atau pengusaha di komunitas yang lain terlalu besar dan tidak ada juga daya dukung dari ekosistem ya kan. Barang kita juga nggak diambil apa segala macam. Jadi ya sudahlah, jadi pengusaha media semua. Ya kan, jadi orang yang jadi dia pengusaha media sekaligus wartawannya sekaligus editornya. Bisa jadi begitu. Nah, teman-teman juga paham situasinya seperti ini dan mereka juga tidak tersinggung kalau kita menganalisa dan analisa kita seperti ini. Ya, tapi memang itulah faktanya gitu. Itu, ya. Mereka pingin keluar dari jebakan itu. Nah, makanya kalau di JMSI kami punya satu bidang namanya bidang pengembangan potensi daerah. Jadi pengusaha-pengusaha media siber di JMSI itu bukan dituntut lah, tapi didorong untuk betul-betul menjadi pengusaha yang tidak hanya melihat medianya saja, tapi juga bidang-bidang usaha yang lain. Sehingga ruang redaksinya itu tidak tergantung pada pihak lain. Nah, tetapi ruang redaksinya itu punya daya dukung dari dalam. Ada kemandirian lah, ya, ada kemandirian. Nah, kita punya bidang itu. Ya. Apakah itu efektif atau tidak? Nah, ini yang kita sedang sama-sama. Konvergensi media ya. Ya sekarang kan menjadi pilihan banyak media untuk tetap bertahan karena tadi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, platform digital juga semakin luas ya, semakin banyak. Sehingga beberapa media melakukan itu, konvergensi media. Nah, bagaimana sekarang yang terjadi, Mas Teguh? Ya, kalau saya berkaca dari kawan-kawan di JMSI di beberapa daerah, mereka sudah lakukan itu juga. Jadi ada yang dia memang dari koran tadinya, koran. Kemudian dia tahu bahwa manusia tuh pengen lebih banyak, pengen lebih cepat, ya, akhirnya ke siber, ke digital. Akhirnya ya untuk mendukung korannya dia pakai bisnis baru, media sibernya ya. Kemudian kita lihat ya, misalnya akhirnya teman-teman juga bikin podcast juga. Kemudian mereka juga bikin main di Instagram, main di Twitter agak kurang sekarang ya, saya kira. Main di TikTok gitu ya. Jadi ya mereka bikin begitu juga. Jadi satu produksi itu dibelah-belah kan, dibelah-belah. Kemudian didistribusikan di platform-platform digital tadi itu. Gitu. Nah, makanya Dewan Pers kan juga punya peraturan khusus tentang itu, tentang akun media sosial yang dikelola oleh perusahaan pers, sehingga nanti tidak akan disamakan dengan yang dikelola oleh pribadi. Kan? Nah, memang keharusan kelihatannya, Mas, branding kan. Kok saya kan selalu melihat bahwa bisnis media ini sebetulnya bisnis brand, ya, membangun brand. Jadi kalau misalnya brandnya sudah dapat dan konsisten bisa dipertahankan, maka kepercayaan dari ekosistem kan muncul, baik itu pembaca maupun tadi pihak-pihak yang merasa penting untuk menggunakan media kita, mempromosikan diri mereka, ya, gagasan mereka dan seterusnya. Nah, ya, saya pikir itu memang harus dilakukan. Kalau koran, saya sih tidak yakin bahwa koran ini akan hilang juga, Mas. Cetak ya, Mas. Karena masih banyak orang yang banyak juga orang pengen baca secara mendalam gitu. Ya, pengen baca fisik tuh. Ya. Cuma memang barangkali dia harus mensiasatinya, tidak bisa lagi 5W1H gitu ya. Karena 5W1H saja sudah putus. Dianggap kuno, betul. Dianggap putus. Jadi dia barangkali harus multi angle. Dia harus in-depth reporting. Dia harus investigatif reporting. Jadi lebih dalam lagi ulasannya ya. Karena memang ya kita kan makanya beberapa media siber itu kan memberikan indikator waktu baca. Untuk di artikel dia itu berapa menit gitu ya, ya. Begitu dilihat 20 menit ditinggal lah pasti. Karena orang tadi itu dia pengen cepat dan dia ingin banyak ya. Dan memang fenomena bergerak dengan sedemikian rupa kan gitu. Jadi ya barangkali teman-teman majalah ya masih bisa bertahan ya.
Kalau mau bikin harian ya tadi tantangannya itu. Dia harus berpikir tentang eksklusivitas kan gitu. Apa yang tidak dibicarakan. Nah kalau ada penyeragaman di media siber, nah dia harus berani untuk tidak terlibat dalam ini. Nah tapi nanti ini akhirnya membuat orang akhirnya ini Mas. Ini jebakan yang membuat akhirnya orang clickbait. Nah itu yang terjadi sekarang. Iya, karena pingin terlihat berbeda. Jadi cuma terlihat berbeda, bukan betul-betul berbeda. Kadang nggak nyambung antara judul dan isinya. Iya. Nah itu dorongan clickbait jadi tinggi karena ingin terlihat berbeda, ya, ingin membuat penasaran. Ya Mas yang tahu dulu saya di satu media harian cetak yang saya pikir penjualan macam begitu udah ya sudah bukan eranya lagi ya. Iya dan kita dulu tapi kayaknya gitu. Sekarang masih juga tuh. Iya barangkali. Barangkali ya, tapi itu ya karena ingin terlihat berbeda. Maksud saya bukan itu yang harus dilakukan, bukan sekedar terlihat berbeda, tapi memang berbeda, menawarkan perspektif yang lain ya. Kemudian angle-nya juga harus khas gitu. Tidak pada umumnya media. Iya, sehingga orang tetap punya kebutuhan untuk mencari ya karena tidak ditemukan di crowd ini gitu. Harus cari gitu. Jadi referensial. Cuma memang juga dia tidak bisa oplahnya banyak sebanyak dulu kali ya. Nggak bisa. Karena ini kan niche kan, ini kan kebutuhan aja. Hanya beberapa orang yang memang masih membutuhkan itu ya. Sebagian sudah beralih ke media siber. Ya termasuk teman-teman yang masih ada printednya ini kan, printingnya kan mereka akhirnya juga menyebarkan PDF-nya kan, beberapa berlangganan. Nah, tapi Indonesia ini kadang-kadang dia berlangganan terus dia share kan gitu. Nah, tapi bagus juga lah untuk penyebaran brand kan. Bagus juga lah. Oke. Nah dengan kondisi seperti itu kira-kira bagaimana masa depan pers kita Mas? Kalau yang disebut dengan masa depan pers dan masa depan perusahaan pers ini dua hal yang berbeda Mas. Ini pertanyaan yang mana nih? Iya. Masa depan pers. Iya, nggak paling tidak pertama dari perusahaan. Kemudian kan dia relate dengan kualitas SDM-nya. Iya. Baru kita bicara dengan masa depan pers kita bagaimana kalau memang dari dapurnya. Kira nggak sehat kan gitu. Tadi kan kelihatan kebanyakan kita bicarakan soal perusahaan pers nih. Nah kalau pers itu saya pikir dia tidak menghadapi ancaman pers itu. Yang menghadapi ancaman itu adalah perusahaan. Nah, kalau nggak bisa menyesuaikan ya. Iya dan gini. Saya pikir kita ini seringkali tidak bisa membedakan mana platform dan mana substansinya atau kontennya atau persnya atau jurnalistiknya. Gitu. Kalau jurnalistiknya enggak lah, hukum-hukumnya pasti akan sama. Mau itu dicetak, mau itu di radio, mau itu di TV, mau itu di media online, yang namanya kode etik jurnalistiknya kan sama. Tetap sama. Ya kan tetap sama. Mau dia cuma potongan 1 menit, ya kan tetap sama kewajiban jurnalistiknya. Nah, jadi saya sih tidak melihat masalahnya ada di situ. Tapi masalahnya nanti ada di bagaimana perusahaan, karena kemampuan perusahaan ini tadi akan menentukan, karena dia ini hulunya kan, nanti hilirnya ini jadi rusak enggak. Termasuk kalau misalnya, karena begitu, perusahaan yang sehat itu yang bisa menggaji karyawannya besar gitu ya. Kemudian karenanya dia punya skill yang lebih tinggi, ya, jadi mahal kan, lebih tinggi mahal. Dan ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang lain yang kecil karena nggak bisa gaji yang besar, akhirnya ya apa adanya gitu. Nah, nanti outputnya jadinya begitu. Ya begitu kan, apa adanya juga gitu ya. Nah kan itu yang sepintas terlihat. Jadi soal perusahaan ya bukan soal persnya. Nah kalau soal perusahaannya saya pikir itu Mas, saya bilang tadi itu. Kenapa sih banyak orang pengen punya perusahaan pers di daerah itu, termasuk di sini juga. Ya karena menjanjikan, pintu rezekinya cuma di situ. Kok bisa begitu? Karena sektor lain tidak terbuka. Mau jadi apa? Mau jadi pengusaha agriculture gitu, nggak terbuka, ya kan? Apa aja lah gitu ya. Makanya tadi saya bilang tuh di JMSI, kawan-kawan itu didorong untuk berpikir konglomerasi. Ya kan konglomerasi. Gitu. Kita lihat Jakarta kok coba sebutkan aja grup media itu konglomerasi semua. Semuanya. Ya kan karena mereka punya bantalan juga kan. Nah, jadi teman-teman tuh konglomerasi ala daerah lah apa ya. Misalnya dia di daerah yang kepulauan di potensi apa yang bisa dikembangkan untuk dirinya gitu. Sehingga bisa bertahan kan. Bisa bertahan. Jadi ada bisnis lain selain ngurusin ruang redaksi. Karena ruang redaksi kalau tergantung
ya udahlah kita udah Jadi sama-sama tahu. status pers itu, status wartawan kadang juga pintu masuk untuk membuka rezeki yang lain, gitu ya Mas? Iya, bukan, saya ngomong bukan wartawannya, tapi pengelolanya, perusahaannya. Ini kan agak susah memang sekarang ini. Ya, karena kawan-kawan yang wartawan dia juga pengelola kan susah. Iya. Jadi kalau dulu kita sibuk dengan firewall, ya kan, kepentingan redaksi, kepentingan bisnis. Iya. Sekarang agak susah. Nah, karena di Indonesia menurut saya, nah ini tantangan bagi kita semua. Iklim usaha itu harus dimunculkan, harus ditumbuhkan di semua daerah. Sehingga yang berkembang bukan hanya sektor informasi. Ini kan akhirnya semua orang ngumpulnya di sektor informasi gitu. Karena sektor-sektor yang lain tadi tidak mendapatkan privilege lah ya, tidak mendapatkan perlindungan. Kok informasi dan semua orang pengen aman ya. Jadi wartawan tuh kesannya Superman banget kan gitu ya kan. Apalagi di daerah. Apalagi di daerah, dia tahu di mana dinas mana, ya kan, bupati mana, wali kota mana yang punya anggaran gitu loh. Ini kan apa ya? Makanya saya bilang ini kerja bersama. Nih saya tidak sedang gibahin teman-teman di daerah atau di Jakarta juga, enggak. Tapi memang ada sumbatan ekonomi ya. Artinya iklim usaha tidak tumbuh dengan normal di negara ini barangkali. Tantangan kita semua. Yeah. Dan itu kan sering diakui. Misalnya jumlah pengusaha dibandingkan dengan populasi. Kan katanya Indonesia ini termasuk yang sedikit gitu ya, jadi mesti dibantu untuk apa, untuk bergerak di sektor-sektor yang lain. Ya. Yang sering menjadi protes masyarakat kan begini Mas Teguh, ada yang mengaku-ngaku sebagai wartawan kan begitu ya, dia datang ke instansi, dia datang ke mana begitu, ketika tadi anggaran turun dan lain sebagainya, dan dia melakukan praktek-praktek yang di luar praktek wartawan lah, jurnalis yang tetap berpegang teguh pada kode etik. Yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat, Mas Teguh? Ya, dilawan, dilaporkan saja, ya kan? Laporkan saja. Saya sering menghadapi permintaan bantuan dari kawan-kawan di beberapa dinas di Jakarta ini, kalau mereka didatengin gitu ya, dikepung ya, terutama kan ini sektor-sektor tertentu, misalnya pendidikan. Iya, pendidikan itu. Dana bos turun sudah mulai. Ya, itu. Dia bilang ya kalau misalnya kau tidak salah, lapor saja, hadapi saja gitu. Ya kan, tapi kadang-kadang gini juga, dia tahu dia salah gitu. Ya kan? Ya, sudahlah. Ya repotnya kan di situ. Ya, jadi sama-sama tahu. Coba makanya jadi orang yang benar, ya baru dia berani kan gitu. Tapi misalnya waduh nih gue salah nih, dan kayaknya dia ngerti gue salah, susah. Dia paling dia paling cepat cari informasi tentang kesalahan yang itu ya. Jadi sasaran. Oke. Sekarang pesan Mas Teguh ini kepada pertama teman-teman wartawan ya. Yang kedua mereka yang kan banyak diantara teman-teman wartawan purna tugas, kemudian dia membuat perusahaan-perusahaan media siber dan sebagainya, supaya mereka tetap profesional di jalurnya Mas Teguh. Ya tadi tuh udah disampaikan pesannya oleh Mas Beliau, profesional ya. Teman-teman wartawan yang masih aktif di lapangan profesional ya. Kemudian yang penting nih kan apa ya, saya mau bilang, kalau berkaca dari pengalaman sendiri itu ya munculkanlah hal-hal yang tidak kebanyakan barangkali, penting juga. Walaupun ya barangkali yang tidak kebanyakan ini kan nggak seru karena orang nggak dengerin apa yang lo omongin, orang maunya A kok lo ngomong B gitu. Ya tantangan lah itu ya. Tantangan. Artinya wawasan harus dibuka juga. Saya ini suka gitu masuk. Saya ingat waktu saya masih di lapangan tuh kan. Kalau orang ke satu tempat, saya nggak ke tempat itu karena sudah ada yang di sana. Gitu. Harus cari tempat yang lain gitu ya. Saya mungkin nggak harus detailkan juga contoh-contohnya gitu ya. Karena kalau nggak kan cuma itu aja yang tercover. Ya, yang lain kan perlu sebetulnya. Tapi orang sikap kerumunan ini itu kan masih jadi salah satu ciri kita. Yang banyak itu yang benar gitu. Padahal kan saya pikir yang lain juga mesti kasih tempat. Nah untuk yang tadi yang mau menjadi pengusaha pers, ya tanggung jawabnya jadi double, ya kan? Jadi double tanggung jawabnya. Kalau misalnya nggak bisa mengelola perusahaan persnya sehingga nanti karya pers yang dihasilkan itu ya gitu-gitu aja gitu ya kan jadi gimana itu, jadi dua kali salah gitu, ya kan? Iya. Jadi pengusaha pers bukan untuk pelarian karena sudah berat gitu ya Mas Teguh ya. Iya, lebih berat lagi. Lebih berat lagi ya. Lebih berat sekarang. Jakarta aja saya karena tapi di daerah ini itu lebih mampu mereka untuk hidup, saya kira itu. Cuma itu nggak sehat menurut saya. Nggak sehat.
iklim usaha secara umum harus dihidupkan Ya. di negara ini, di daerah ini. Sehingga nanti orang-orang tidak berpikir, udahlah punya media aja gitu. Sekarang apa? Hal yang lain. Nah, di dinas-dinas ya, di lembaga-lembaga pemerintah ini, akhirnya mereka juga punya media. Ya, sendiri dia punya sendiri. Ya kan? Bukan mereka secara kelembagaan ya. Saya ngomong individu di dalam pemerintah. Kan dia tahu berapa anggaran yang bisa dikeluarkan. Ya kan? Untuk Dia larinya ke sana. pemberitaan gitu. Ya, jadi pada saya kasih ke ini, ya kan? Nah, Dikelola sendiri. dia cari wartawan yang mungkin baru sekian tahun. Kau bikin media aja, nanti kau masuk ke sini. Ya kan? Kau dapat kemitraan dengan kita. Kan jadi Ya. begitu. Ya, Sehat. jadi kondisinya semakin nggak sehat, Mas Teguh ya. Iya. Yang dirugikan ya perusahaan-perusahaan pers yang memang betul-betul dia. Coba kita cek nanti misalnya jumlah petani di Indonesia ini apakah bertambah atau berkurang gitu. Saya pikir akan agak miris ya kalau misalnya jumlah petani di Indonesia ini berkurang, sementara jumlah orang yang bergerak di sektor informasi ini bertambah. Kalau menurut saya ya, itu agak mengkhawatirkan itu. Apa yang dikhawatirkan, Mas? Ya itu tadi salah satu contoh bahwa orang hanya bisa hidup kalau dia bermain-main dengan informasi. Karena disitulah ada sumber ekonomi yang lebih besar. Ya. Jadi petani pupuknya, subsidinya nggak tahu ada nggak? Gitu. Ya. Ya. Ya panen nanti ngadepin segala macam hama, bencana, hujan. Ya. Habis itu udah panen juga nilai jualnya nggak tinggi. Ya. Jadi akhirnya orang ya udahlah nggak usah jadi petani gitu. Ya apalagi dia cuma punya 0,5 hektar, dia cuma punya berapa rantai gitu kecilnya. Nah maksud saya itu yang saya sedang bicarakan ini ya. Atau mau jadi manufaktur apa gitu, tapi harus bisa menghidupi gitu, harus bagus. Ini kan karena itu udah nggak bisa bang, udah kita bikin media aja. Jadi begitu. Itu bikin media akhirnya jadi pelarian ya. Jadi pelarian dan SDM-nya nggak diperhatikan betul. ya dan dia merasa ya, adalah yang penting bisa bertahan. kerjasama apa segala macam. Baik, Mas Teguh, menarik sekali perbincangan kita Mas Teguh. Tetapi memang sekali lagi ini masih jadi persoalan dan tentu saja kita butuh pemerintah di situ untuk intervensi supaya kita masih bisa bertahan teman-teman media yang sekarang ini, Mas Teguh. Betul itu. Baik, terima kasih Mas Teguh sudah bersama kami. Selamat pagi, selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya baik, terima Sehat kasih selalu Mas Teguh ya. Terima kasih sudah diundang hadir. Baik, pendengar dan netizen, demikian tadi perbincangan kami dengan Mas Teguh Santosa, tokoh pers, pendiri RMOL, yang juga ketua umum JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia. Saya Swirya, sampai jumpa.